Ben meminta maaf kepadanya karena telah menyembunyikannya, dan mengatakan kepada Todd, biarkan aku melindungimu sekarang. Prentice memberikan Ben dan Todd ultimatum untuk mengeluarkan gadis itu. Ben muncul dari toko, diikuti oleh Viola, saat dia menuju ke arah Prentice. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia senang melihatnya lagi. Namun, dengan kekagetan Prentice dan pria lainnya, Viola tiba-tiba menghilang begitu saja. Itu adalah noise hologram 3D yang dibuat Ben untuk mengalihkan perhatian Prentice dan lainnya, sementara Viola yang sebenarnya, Todd, dan Banshee melarikan diri melalui pintu belakang. Film ini berlatar di sebuah planet yang jauh sekali dari bumi yang disebut Dunia Baru, sebuah planet di mana matahari tidak pernah terbenam. Ini adalah tahun 2258 Masehi. Mencari kehidupan yang lebih baik, beberapa manusia meninggalkan bumi dan menjajah bagian dari planet ini. Manusia menemukan segala yang mereka miliki di bumi dan lebih banyak lagi di Dunia Baru. Ketika manusia pertama kali memasuki planet baru, mereka menyadari bahwa semua pria terkena kondisi yang disebut noise. Kondisi ini menyebabkan setiap orang dapat melihat dan mendengar pikiran seorang pria. Meskipun kondisi ini menelanjangi pikiran rahasia seseorang dan karenanya dapat menjadi kerugian, terutama bagi remaja laki-laki, seseorang dapat melakukan hal-hal keren lainnya seperti menciptakan hologram 3D menggunakan noise mereka, yang dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang. Kolonis manusia terlibat dalam perang saudara yang pahit dengan spesies humanoid asli yang disebut sebagai Spackle. Dalam perang tersebut, Spackle tampaknya membunuh semua kolonialis wanita manusia sementara setengah dari pria selamat. Sejak itu, gelombang pertama kolonialis manusia kehilangan kontak dengan bumi dan dunia luar. Todd Hewitt adalah seorang pemuda yang tinggal di koloni manusia yang disebut Prentice Town. Todd kehilangan ibu dan ayahnya saat masih muda dalam perang dan tinggal dengan ayah angkatnya, Ben Moore dan Killian Boyd. Berbeda dengan ayahnya, Todd belum pernah melihat seorang wanita. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya membantu ayahnya di ladang. Suatu hari, dia bercita-cita menjadi seorang pria seperti wali kota koloni, David Prentice. Berbeda dengan pria lainnya, Prentice telah menguasai seni mengendalikan noise-nya, membuat pikirannya sulit dilihat dan didengar. Penduduk terkemuka lainnya di kota termasuk pendeta eksentrik, Aaron, dan putra David Prentice, Davy. Todd tidak sependapat dengan Davy karena keduanya selalu bersaing untuk mendapatkan persetujuan wali kota. Suatu hari, gelombang kedua kolonialis manusia tiba di kapal induk. Mereka mengirim kapal pengintai kecil yang membawa 3 kru manusia untuk menyelidiki planet ini dan melakukan kontak dengan gelombang pertama kolonialis manusia. Sayangnya, saat memasuki atmosfer dunia baru, kapal pengintai terbakar dan jatuh di hutan dekat Prentice Town. Saat membantu ayahnya, Todd melihat seseorang mencuri makanan dari lumbungnya. Dia mengejar pencuri ke hutan dengan anjingnya, Banshee. Dia akhirnya kehilangan pencuri tetapi menemukan lokasi kecelakaan. Dia berspekulasi bahwa penyintas pasti adalah pencuri tersebut. Dia segera bergegas untuk memberitahu wali kota tentang pesawat luar angkasa tersebut. Dalam perjalanannya, dia mencoba untuk tetap diam tetapi pria lain mendengar dan melihat pikirannya tentang kapal yang jatuh dan mereka semua menuju untuk menyelidiki tempat kecelakaan dan mengambil beberapa bagian dari kapal tersebut. Setelah mengetahui bahwa penyintas tidak memiliki noise, wali kota Prentice menyimpulkan bahwa itu pasti seorang gadis dan memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya. Saat Todd sendirian, gadis itu mengungkapkan dirinya. Todd takut, terkejut, dan terpesona melihat seorang gadis karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun karena tidak bisa mengendalikan noise-nya, Todd secara tidak sengaja memberitahu penduduk kota tentang keberadaannya. Gadis itu lari lebih dalam ke hutan tetapi Prentice mengepungnya dengan sangkar hologram 3D dan menangkapnya. Prentice membawanya ke rumahnya dan mengungkapkan belasungkawanya atas kehilangan 2 kru lainnya. Gadis itu mengetahui tentang noise dan perang dengan Spackle yang mengakibatkan pembantaian semua wanita di Prentice Town. Prentice bertanya tentang misinya dan dia mengatakan bahwa dia datang ke sini dengan kapal pengintai yang dikirim oleh kapal induk untuk melakukan kontak dengan koloni gelombang pertama. Kapal induk adalah kapal terbesar di armada kolonialis kedua dan membawa 4.000 orang. Ia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Gadis itu mulai curiga terhadap niat Prentice ketika dia terus mendesaknya lebih banyak tentang kapal tersebut, menanyakan tentang lokasi pendaratannya dan waktu. Prentice tiba-tiba dipaksa keluar untuk menanggapi pria yang membuat banyak noise dan terbakar rasa ingin tahu tentang tamu perempuan tersebut. Sebelum pergi, Davy diberi tugas untuk mengawasinya. Anak manja itu mulai menggeledah tas gadis itu dan tanpa sengaja bermain dengan salah satu perangkatnya yang menyebabkan percikan api, membantunya menghilang. Saat melarikan diri, gadis itu mendengar pembicaraan Prentice dengan pendeta berpengaruh di kota, Aaron, dari bawah lantai. Prentice mengatakan dia muak hidup dalam pengasingan. Dia berencana untuk merebut kapal induk koloninya dan menggunakannya untuk mengambil alih seluruh planet. Dia mengatakan mereka harus mencegahnya menghubungi dan memperingatkan kapal induk tersebut. Sementara itu, pendeta yakin bahwa gadis itu adalah malaikat yang turun dari surga untuk menghukum pria Prentice Town atas dosa-dosa mereka.
Saat Prentice dan lainnya keluar untuk mencari gadis itu, Todd mencuri tas gadis itu dari rumah wali kota, berharap menemukan barang-barang keren. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda inginkan, Todd. Setelah kembali ke rumah, Todd mulai menggeledah tas tersebut, tetapi yang mengejutkan, dia menemukan gadis itu bersembunyi di lumbungnya. Tiba-tiba salah satu anak buah Prentice datang mencari gadis itu setelah melihat jaketnya di dekat sana. Todd membiarkan gadis itu bersembunyi dan mengusir pria tersebut. Ben dan Killian mengetahui tentang gadis itu dan menguncinya di lumbung. Mereka memberitahu putra mereka bahwa dia harus menyerahkan gadis itu kembali kepada Prentice untuk menghindari masalah, tetapi Todd menolak untuk mematuhi. Todd mulai menyukai gadis itu dan bersikeras untuk membantunya. Ben dan Killian akhirnya setuju, menyadari ini mungkin satu-satunya kesempatan Todd untuk memulai keluarganya sendiri. Ben memberitahu Todd untuk membawa gadis itu ke Far Branch, kota manusia lain di planet tersebut, yang tidak pernah diketahui Todd ada. Killian khawatir bahwa orang-orang di sana bermusuhan dengan pria Prentice Town, tetapi Ben meyakinkannya bahwa mereka tidak akan menyakiti Todd selama gadis itu menemaninya. Namun sebelum Todd bisa pergi dengan gadis itu, Prentice dan anak buahnya datang mencarinya. Gadis itu melarikan diri dengan sepeda motor sementara Todd mengejarnya dengan kuda. Kesal pada Todd karena menyembunyikan gadis itu, Prentice membunuh Killian, memberi Ben kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dan Todd. Prentice kemudian memintanya untuk membantu menemukan Todd dan gadis itu. Todd akhirnya mengejar gadis itu setelah kehilangan sepeda motor dan kuda mereka dalam kecelakaan. Mereka berdua berjalan kaki menuju Far Branch, ditemani anjing Todd. Selama perjalanan, Todd akhirnya mengenal seorang gadis. Dia terkesan dengan kekuatannya dan kadang-kadang merasa kesulitan untuk mengimbanginya. Awalnya dia tidak mempercayainya, tetapi Todd akhirnya memenangkan kepercayaannya dan berburu ular untuk makan siangnya. Wah, makanan lezat dunia baru. Akhirnya dia memberitahu Todd bahwa namanya Viola, dia lahir di kapal induk, dan orang tuanya meninggal selama perjalanan 64 tahun dari bumi ke dunia baru. Kakek nenek Viola mendaftar untuk perjalanan tersebut, berharap menemukan peluang yang lebih baik di planet yang jauh. Dalam perjalanan ke Far Branch, Todd diserang oleh Sparkley. Todd menundukkan Sparkley dan melanjutkan untuk membunuhnya, tetapi Viola mengajarinya kebaikan dan memintanya untuk melepaskannya. Mereka tiba di Far Branch dan mengetahui bahwa kota tersebut dihuni oleh pria, wanita, dan anak-anak. Mereka disambut oleh wali kota tersebut, Hildy. Tidak mengetahui ketidaksukaan Far Branch terhadap Prentice Town, Viola mengungkapkan bahwa Todd berasal dari Prentice Town. Todd segera diborgol, sementara Hildy berbicara dengan Viola secara pribadi. Pria-pria di kota itu menghadapi Todd, tetapi setelah berbicara dengan Viola, wali kota menyuruh mereka mundur. Prentice dan anak buahnya terus mengejar Todd dan gadis itu. Pendeta Aaron semakin tidak stabil dan kadang-kadang bertengkar dengan Prentice. Wali kota Hildy memberi Todd dan Viola tempat berlindung dan makanan. Dia juga memberitahu mereka bahwa Viola dapat menghubungi kapal induknya dari Haven, pemukiman manusia pertama di dunia baru, yang juga tidak diketahui Todd. Viola memutuskan untuk pergi ke Haven keesokan paginya. Melihat dia begitu bersikeras untuk pergi, Todd mulai bertanya-tanya bagaimana jika Viola tinggal bersamanya, dan menciumnya, sebagai gantinya. Tentu saja, Viola mendengar pikirannya, dan Todd merasa malu, meminta maaf. Jujur saja, itu bisa saja jauh lebih buruk. Setelah makan malam, Hildy memberi mereka kamar terpisah untuk beristirahat, tetapi pikiran tentang Viola membuat Todd tidak bisa tidur. Dia menemukan jurnal ibunya yang disimpan Ben di tasnya dan menunjukkan kepada Viola, yang juga masih terjaga. Viola bertanya apa yang ditulis ibunya, dan Todd mengungkapkan bahwa dia tidak tahu karena dia tidak bisa membaca. Wali kota Prentice Town, Aaron, membakar semua buku ketika Todd masih kecil. Dia merasa bahwa dilahirkan dengan noise sudah cukup sebagai pendidikan. Viola menawarkan untuk membacakan jurnal tersebut untuk Todd. Nama ibu Todd adalah Carissa. Carissa menulis, "Anakku yang tercinta Todd, aku memulai jurnal ini pada hari kelahiranmu. Kau adalah hal terindah yang pernah kulihat di dunia baru. Aku berharap ayahmu ada di sini untuk melihatmu, tetapi Tuhan menganggapnya pantas untuk mengambilnya. Kau akan menjadi tinggi, kuat, dan tampan, seperti ayahmu. Para wanita di dunia baru tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Ada seorang pria bernama David Prentice yang meyakinkan kami semua untuk mencari pemukiman di sisi jauh rawa sehingga noise dari seluruh dunia baru tidak akan sampai kepada kami. Prentice tampaknya penuh dengan rahasia dan rasa malu, dan tempat ini tidak mengizinkan itu. Dia lebih baik dalam membuat noise-nya menghilang daripada pria manapun di sini. Selalu sangat bising di sini. Para pria tidak tahan wanita mengetahui segala sesuatu tentang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa tentang kami. Hampir semua pria di sini, mereka mulai runtuh. Prentice dan Aaron masuk ke dalam pikiran para pria. Mereka memberikan jam malam kepada kami semua. Para pria mulai berbalik melawan kami. Aaron, pria suci kami, mengatakan bahwa wanita tidak memiliki noise karena kami tidak memiliki jiwa. Aku bisa melihat apa yang akan datang, jelas seperti hari. Jika segala sesuatunya salah, teruslah mencari harapan.
Todd menyadari bahwa wanita-wanita tersebut tidak dibunuh oleh makhluk asing asli, melainkan oleh Prentice dan para pria di Prentice Town. Dia merasa marah dan dikhianati karena semua yang diberitahunya adalah kebohongan. Prentice dan anak buahnya tiba di Far Branch menuntut Viola. Hildy dan penduduk Far Branch lainnya mengalihkan perhatian mereka, sementara Todd dan Viola mencoba melarikan diri. Pendeta Aaron menemukan mereka, memaksa mereka bersembunyi di dalam ruang penyimpanan. Seorang wanita Far Branch membantu mereka menjaga Aaron dan pria lainnya dengan senapan. Prentice mengirim Ben untuk meyakinkan Todd menyerahkan Viola sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawa Todd. Todd menghadapi Ben tentang jurnal tersebut. Ben mengakui bahwa dia mencoba, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu wanita-wanita itu. Situasinya kacau. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menjaga Todd tetap aman. Ben meminta maaf kepadanya karena telah menyembunyikannya, dan mengatakan kepada Todd, biarkan aku melindungimu sekarang. Prentice memberikan Ben dan Todd ultimatum untuk mengeluarkan gadis itu. Ben muncul dari toko, diikuti oleh Viola, saat dia menuju ke arah Prentice. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia senang melihatnya lagi. Namun, dengan kekagetan Prentice dan pria lainnya, Viola tiba-tiba menghilang begitu saja. Itu adalah noise hologram 3D yang dibuat Ben untuk mengalihkan perhatian Prentice dan lainnya, sementara Viola yang sebenarnya, Todd, dan Manci melarikan diri melalui pintu belakang. Namun, pendeta Aaron melihat mereka dan mulai mengejar mereka. Mereka menemukan sebuah perahu dan melarikan diri melalui sungai. Aaron terus mengejar mereka dan menjatuhkan mereka dari perahu. Todd berhasil menyelamatkan dan melarikan diri bersama Viola, tetapi sayangnya, psikopat Aaron membunuh Manci, semakin membuat Todd marah. Kematian Manci sangat mengganggu Todd, tetapi Viola menghiburnya dan mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Haven. Menara dukungan untuk monorail yang dibangun oleh kolonialis gelombang pertama menunjukkan jalan kepada mereka. Dalam perjalanan, Viola dan Todd menemukan runtuhan kapal koloni pertama. Prentice dan anak buahnya mulai mengejar mereka. Todd menyarankan agar mereka terus bergerak, tetapi Viola memberitahunya bahwa mereka tidak punya banyak waktu dan mereka bisa menggunakan pemancar darurat kapal. Mereka memindai runtuhan dan akhirnya menemukan pemancar, tetapi Viola mengetahui bahwa antenanya rusak. Viola kehilangan harapan, tetapi Todd menawarkan untuk memperbaikinya. Dia memanjat antena dan meminta Viola untuk siap mengirimkan sinyal. Todd berhasil memperbaiki antena saat Prentice dan anak buahnya tiba bersama Ben. Prentice mengancam akan membunuh Ben jika Todd tidak menyerah, tetapi Ben mengatakan kepada putranya untuk tidak menyerah pada tuntutannya. Sementara itu, pendeta Aaron menyelinap ke kapal dan menyerang Viola. Aaron menyesali kematian wanita-wanita Prentice Town. Dia meratapi ketidakmampuannya membedakan suara Tuhan dari noise. Dia percaya bahwa dia adalah seorang pendosa dan memohon kepada Viola untuk membunuhnya dan memurnikannya. Tanpa pilihan lain, Viola membakar Aaron dengan salah satu perangkatnya. Saat dia terbakar, pendeta itu berseru, aku dibaptis dengan api, aku adalah pendosa, dan meninggal. Viola kemudian mengirim sinyal SOS ke kapal induk sementara Todd menyerahkan dirinya kepada Prentice. Prentice bertanya kepada Todd tentang gadis itu, tetapi kali ini, Todd berhasil menyembunyikan noise-nya. Marah, Prentice menembak ayahnya dan Todd segera berlari ke sisi Ben. Ben kembali meminta maaf kepada Todd karena telah menyembunyikan tentang ibunya dan menyelipkan pisau kepadanya sebelum meninggal. Todd menyerang Prentice dengan pisau, tetapi dia terjatuh, kehilangan pisau itu dalam prosesnya. Todd berlari mencari perlindungan, tetapi Prentice melukainya dengan senjata. Todd kemudian menyelinap mendekati Prentice dari belakang, hanya untuk menyadari bahwa dia adalah ilusi. Prentice kemudian mulai menembaknya, tetapi Todd mengalihkan perhatiannya dengan ilusi ibunya dan wanita-wanita lain dari Prentice Town, semuanya menyebutnya pengecut. Mereka mendorong Prentice ke tepi tebing. Viola kemudian muncul dan menyerangnya dengan pipa. Dia menghindari serangan dan merebut pipa tersebut, tetapi kehilangan keseimbangan dalam prosesnya. Viola kemudian melepaskan genggamannya, dan Prentice jatuh ke kematiannya. Saat Viola merawat Todd yang terluka parah, kapal induk koloni tiba, menyebabkan Davy dan sisa pria Prentice Town melarikan diri ketakutan. Todd kemudian sadar di ruang medis kapal induk, sembuh sepenuhnya dengan Viola di sampingnya. Viola mengungkapkan bahwa dia akan tinggal di dunia baru bersamanya, dan membawanya untuk bertemu dengan kolonialis lainnya. Mungkin mereka akan memiliki bayi Spider-Man Skywalker kecil, dan akan ada sequelnya. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.